Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pika Merliza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial. Perkenalkan, nama saya Zulfatun Nikmah dengan NPM 2001061024. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang klasifikasi, pembentukan, dan solusi persamaan diferensial. Klasifikasi persamaan diferensial. Persamaan diferensial yaitu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel bebas. Klasifikasi variabel bebas dapat digolongkan dalam beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan tipe, yang kedua berdasarkan ordo, yang ketiga berdasarkan derajat, dan yang keempat berdasarkan variabel nilai bebas. Untuk keempatnya akan dijelaskan di selanjutnya. Untuk yang pertama digolongkan berdasarkan tipe. Persamaan diferensial berdasarkan tipe dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Untuk yang pertama persamaan diferensial biasa atau biasanya disingkat dengan PDB, yaitu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Untuk contohnya yaitu dy per dx min 2y sama dengan 0. Maka diperoleh di mana variabel tak bebasnya yaitu y dan variabel bebasnya adalah x. Dalam persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa persamaan tersebut termasuk ke dalam derajat 1 dan orde 1. Untuk derajat dan orde akan kita bahas di slide selanjutnya. Untuk yang kedua persamaan diferensial parsial atau biasa disingkat dengan PDP, yaitu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap dua atau lebih variabel bebas. Untuk contohnya yaitu do kuadrat u per do t kuadrat min do u per do x sama dengan 0, di mana kita ketahui bahwa variabel bebasnya yaitu t dan x dan variabel tak bebasnya yaitu u. Untuk yang kedua yaitu digolongkan berdasarkan ordo. Ordo dapat kita lihat dari turunan yang tertinggi. Untuk bentuk umum persamaan diferensial dapat kita amati seperti di bawah ini, yaitu do y per do x plus px y sama dengan qx, atau y aksen plus px y sama dengan qx. Untuk mencari px dan qx di sini saya sudah menyediakan 3 contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu do y per do x plus xy sama dengan cos x, sehingga kita dapatkan di mana px-nya yaitu xy dan untuk qx-nya yaitu cos x. Contoh yang kedua sama seperti contoh yang pertama, do y per do x min 5y sama dengan 9. Kita lakukan hal yang sama seperti contoh yang pertama, maka kita peroleh di mana px-nya yaitu 5y dan untuk qx-nya yaitu 9. Untuk contoh yang ketiga masih sama ya, y aksen min 4 per x y sama dengan x. Maka diperoleh di mana px-nya yaitu min 4 per x y dan untuk qx-nya yaitu x. Yang ketiga berdasarkan derajat. Derajat dari persamaan diferensial adalah pangkat dari suku yang memuat turunan tertinggi dalam persamaan diferensial untuk menentukan derajat. Untuk menentukan derajat tersebut, kita perlu menentukan ordo tertinggi terlebih dahulu.
Contohnya, persamaan diferensial dengan derajat 1. X dy per dx min y kuadrat sama dengan 0. Kita peroleh dy per dx merupakan ordo tertingginya 1. Maka derajatnya adalah 1. Untuk yang kedua, persamaan diferensial derajat 2. Contohnya, dy per dx kuadrat plus 2y sama dengan 0. Kita ketahui bahwa dy per dx kuadrat ordo tertingginya yaitu 1. Karena ordo tertingginya memiliki derajat 2, maka merupakan derajat kedua. Dan untuk yang ketiga, masih sama seperti contoh 1 dan contoh 2. Untuk yang selanjutnya digolongkan berdasarkan variabel nilai bebas. Ada beberapa syarat. Untuk syarat yang pertama yaitu syarat awal. Pada persamaan diferensial untuk satu nilai variabel bebas yang mempunyai satu atau lebih nilai syarat disebut syarat awal. Persamaan diferensial dengan syarat awal dikatakan sebagai suatu masalah nilai awal. Untuk contohnya yaitu 4y aksen plus 23y aksen sama dengan e pangkat x, di mana y2 sama dengan 1 dan y2 sama dengan 5. Contoh di atas merupakan persamaan diferensial dengan persamaan nilai awal karena dua syarat pada x yang sama, yaitu x sama dengan 2. Syarat yang kedua yaitu syarat batas. Pada persamaan diferensial, jika syarat yang diberikan lebih dari satu nilai variabel bebas disebut dengan syarat batas dan merupakan persamaan diferensial dengan masalah nilai batas. Untuk contohnya, 4y aksen plus 23y aksen sama dengan e pangkat x, di mana y1 sama dengan 1 dan y2 sama dengan 5. Contoh di atas merupakan persamaan diferensial dengan masalah nilai batas karena dua syarat pada x yang berbeda, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Yang selanjutnya berdasarkan linearitas. Persamaan diferensial berdasarkan linearitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial linear dan non-linear. Suatu persamaan diferensial dapat dikatakan linier jika tidak ada perkalian antar variabel tak bebasnya, sehingga dapat ditulis dalam bentuk A0x y pangkat n plus A1 x y pangkat n-1 sampai an-1 x y pangkat 1 plus an x y sama dengan fx. Untuk selanjutnya yaitu membentuk persamaan diferensial. Seperti yang telah kita ketahui, persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang menyatakan hubungan antara suatu variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel tak bebas yang harus mengandung satu atau lebih turunan dari y terhadap x. Persamaan diferensial dapat dibentuk dengan mengeliminasi semua konstanta sembarang yang terdapat dalam suatu persamaan atau dengan cara substitusi. Banyaknya konstanta sembarang menunjukkan orde tertinggi dari derivatif dalam persamaan diferensial yang dicari. Untuk agar kita lebih memahami tentang membentuk persamaan diferensial, kita akan mencoba beberapa contoh soal yang telah saya sediakan. Untuk yang pertama yaitu bentuklah persamaan diferensial dari y sama dengan ax. Penyelesaiannya yaitu kita amati dulu yang merupakan konstanta sembarang dari persamaan tersebut yaitu a. Maka orde tertinggi dari derivatifnya adalah
1, sehingga diturunkan persamaannya sekali, maka diperoleh dy per dx sama dengan a untuk persamaan 1. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan awal, yaitu y sama dengan ax, sehingga diperoleh y sama dengan dy per dx x, maka diperoleh y dx sama dengan x dy, maka y dx min x dy sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan diferensial dari persamaan y sama dengan ax adalah y dx min x dy sama dengan 0. Kita ke contoh selanjutnya. Bentuklah persamaan diferensial dari y sama dengan x plus a per x. Penyelesaiannya yaitu pertama kita turunkan kedua ruas terhadap x, maka diperoleh dy per dx sama dengan 1 min a per x kuadrat. Kita peroleh persamaan 1. Karena y sama dengan x plus a per x, maka dengan mengubah a sebagai subjek persamaan, kita peroleh a sama dengan x dikali y min x. Kemudian kita substitusikan a ke persamaan 1, sehingga kita peroleh dy per dx sama dengan 1 min x dikali y min x per x kuadrat. Di situ kita substitusi a-nya ya teman-teman, maka diperoleh 1 min y min x per x sama dengan 2y min y per x. Jadi bentuk persamaan diferensial dari persamaan y sama dengan x plus a per x adalah dy per dx sama dengan 2x min y per x, atau x dy per dx sama dengan 2x min y. Untuk yang ketiga masih sama dengan contoh sebelumnya, namun di sini kita menggunakan persamaan trigonometri ya teman-teman. Contoh soalnya yaitu bentuklah persamaan diferensial dari y sama dengan a sin x plus b cos x. Dengan penyelesaiannya yaitu kita ingat terlebih dahulu tentang turunan dari sin dan cos ya. Untuk turunan dari sin x yaitu cos x, dan untuk turunan dari cos x adalah min sin x. Kemudian kita tulis persamaan awal tadi yaitu y sama dengan a sin x plus b cos x. Pertama kita turunkan kedua ruas terhadap x, maka kita peroleh dy per dx sama dengan a cos x min b sin x. Kemudian kita turunkan sekali lagi terhadap x, sehingga diperoleh d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min a sin x min b cos x. Lalu kita operasikan dan kita peroleh min a sin x plus b cos x, maka diperoleh min y. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa d kuadrat y per dx kuadrat plus y sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan diferensial dari persamaan y sama dengan a sin x plus b cos x adalah d kuadrat y per dx kuadrat plus y sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya yaitu solusi persamaan diferensial. Untuk solusi persamaan diferensial ada dua macam ya teman-teman. Untuk solusi yang pertama yaitu solusi persamaan diferensial umum, dan untuk yang kedua solusi persamaan diferensial khusus. Untuk yang pertama, definisi solusi persamaan diferensial. Perhatikan persamaan diferensial order n dalam bentuk 1,3. Suatu fungsi real f yang didefinisikan pada semua x dalam interval real
real I dan memiliki suatu turunan ke N, dan juga semua turunan tingkat lebih rendah untuk semua X elemen I. Fungsi f disebut solusi 1,3 pada I jika memenuhi dua syarat, yaitu f xy, fx, f aksen x, f aksen x, sampai f pangkat n x. Terdefinisi untuk semua X elemen I. Dan syarat yang kedua, f x, y, fx, f aksen x, f aksen x sampai f pangkat n x sama dengan 0 untuk semua X elemen I, yakni substitusi fx dan berbagai turunannya untuk y dan berturut-turut turunannya yang lebih berkaitan menghasilkan 1,3 pada suatu persamaan atau identity pada interval 1, pada interval I. Untuk contohnya, contoh yang pertama, fungsi y sama dengan ae pangkat x plus be pangkat x dengan a dan b dengan a dan b konstan adalah solusi persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat min 3 dy per dx plus 2y sama dengan 0 pada interval pada interval x lebih dari negatif tak hingga dan x kurang dari positif tak hingga. Contoh yang kedua, untuk sembarang konstan c fungsi y sama dengan c e pangkat x per 2 adalah solusi persamaan diferensial dy sama dengan 1 per y dx pada interval x lebih dari negatif tak hingga dan x kurang dari positif tak hingga. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya untuk solusi persamaan diferensial yaitu dibagi menjadi dua, yaitu solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum atau general solution persamaan diferensial order n adalah solusi yang baik dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, yang memuat semua solusi yang mungkin pada suatu interval. Pada umumnya, solusi umum persamaan diferensial biasa order n memuat n konstan. Suatu solusi persamaan diferensial disebut solusi khusus atau particular solution jika solusi tersebut bebas dari sembarang konstan. Untuk contoh soalnya, buktikan fungsi y sama dengan x pangkat 4 plus px plus b adalah solusi dari persamaan diferensial d kuadrat y per x kuadrat sama dengan 12 x kuadrat. Untuk penyelesaiannya, y sama dengan x pangkat 4 plus px plus b. Kita turunkan y-nya. dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 plus p d kuadrat y per x kuadrat sama dengan 12x kuadrat. Maka diperoleh y sama dengan x pangkat 4 plus px plus b merupakan solusi umum dari d kuadrat y per x kuadrat sama dengan 12x kuadrat. Jika kita misalkan p sama dengan 2 dan b sama dengan 3, maka akan dapat solusi khusus, yaitu y sama dengan x pangkat 4 plus 2x plus 3. Contoh yang selanjutnya, tunjukkan bahwa y sama dengan x pangkat 6 plus mx plus n
merupakan solusi dari persamaan diferensial D kuadrat Y per X kuadrat sama dengan 30X pangkat 4. Maka penyelesaiannya, pertama kita tulis persamaannya dulu, kemudian kita turunkan dy terhadap dy per dx sama dengan 6x pangkat 5 plus p dan d kuadrat y per x kuadrat, atau turunan keduanya yaitu 30x pangkat 4. Maka kita peroleh bahwasanya persamaan y sama dengan x pangkat 6 plus mx plus n merupakan solusi umum dari d kuadrat x per d kuadrat y per x kuadrat sama dengan 30x pangkat 4. Kemudian jika kita misalkan bahwa m sama dengan 4 dan n sama dengan 5, akan kita dapatkan solusi khusus dari persamaan tersebut, yaitu y sama dengan x pangkat 6 plus 4x plus 5. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.